Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan presentasikan hasil materi PPT kami dengan judul peran Bank DNA dalam studi filogenetika. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bioinformatika Bapak Tanto Budi Susilo. Baik, lanjut saja. Adapun anggota kelompok kami ada Dimas Gunawan Yulianto, Nur Ajijah, Taufik Nur Hidayat, dan Yudhistira Aditya. Filogenetika adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusioner antara berbagai spesies. Berdasarkan sejarah evolusi, filogenetika membantu kita memahami berbagai organisme terkait satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Jadi dalam penelitian filogenetik ini kita menggunakan karakteristik genetik dan morfologi untuk membangun pohon filogenetik yang menggambarkan hubungan antar spesies. Metode ini sangat penting karena memberikan informasi dasar tentang pola hubungan evolusioner yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya genetik. Sebagai contoh, penelitian filogenetik pada tanaman anggrek telah membantu menghasilkan hibrida yang lebih baik dan memahami biodiversitas mereka. Nah, jadi penelitian filogenetik memungkinkan ilmuwan untuk menyusun pohon filogenetik, menentukan nenek moyang bersama, mengidentifikasi pola evolusi, konservasi biodiversitas, terakhir itu mengembangkan hibrida. Nah, jadi filogenetika ini adalah alat yang kuat dalam biologi modern yang memungkinkan kita untuk memahami sejarah kehidupan di bumi dan bagaimana spesies berinteraksi dan berevolusi dari waktu ke waktu. Baik, untuk pengantar tentang bahan DNA dan perannya dalam studi filogenetika, yang poin pertama itu filogenetika molekuler. Filogenetika molekuler adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusioner antara berbagai spesies dengan menggunakan data molekuler seperti urutan DNA atau protein. Data ini membantu ilmuwan memahami berbagai spesies berevolusi dan berhubungan satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Setelah itu poin kedua itu bank data DNA. Jadi bank data DNA ini yaitu koleksi sampel DNA atau RNA dari berbagai organisme. Bank ini bermaksud sebagai repositori informasi genetik yang sangat penting untuk berbagai jenis penelitian ilmiah. Sampel yang tersimpan dapat digunakan untuk yang pertama analisis filogenetika menggunakan urutan DNA untuk membangun pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan evolusioner antara spesies. Setelah itu ada identifikasi spesies, yaitu mengidentifikasi spesies berdasarkan urutan DNA unik mereka. Penelitian genetik. Nah, ini tujuan untuk meneliti variasi genetik dan evolusi dalam populasi. Setelah itu yang ketiga yaitu peran DNA dalam filogenetika. Jadi yang pertama itu rekonstruksi hubungan. Dari data bank DNA membantu ilmuwan merekonstruksi pohon filogenetik. Jadi pohon ini mengungkapkan bagaimana spesies berhubungan satu sama lain melalui sejarah evolusi mereka. Jadi memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola evolusi dan divergensi spesies. Lalu peningkatan kualitas sumber daya genetik. Jadi informasi dari bank DNA dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya genetik. Nah, sebagai contoh dalam kasus tanaman anggrek. Nah, ada penelitian filogenetik dapat mengidentifikasi spesies atau varietas yang memiliki sifat-sifat unggul. Jadi informasi ini kemungkinan digunakan untuk mengembangkan hibrida yang lebih baik dengan kualitas yang diinginkan, seperti yang bunga yang lebih indah atau ketahanan terhadap penyakit. Nah, lalu penelitian hibridisasi. Bank data DNA sangat berguna dalam penelitian hibridisasi dengan mengetahui hubungan genetik antara berbagai macam tanaman. Ilmuwan dapat memilih tanaman yang memiliki hubungan genetik yang dekat untuk dikawinkan. Dalam proses ini dapat menghasilkan varietas baru yang memiliki kombinasi sifat-sifat unggul dari kedua tanaman induk, seperti tanaman yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan atau produktivitas yang lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan, bank data DNA ini memainkan peran penting dalam studi filogenetika dengan menyediakan data genetik yang diperlukan untuk mengungkap hubungan evolusioner.
yaitu meningkatkan kualitas sumber daya genetik dan mendukung penelitian hibriditasi untuk menghasilkan varian baru yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada bank data DNA atau sumber daya kunci bagi filogenetik, di mana bank DNA itu adalah sumber daya penting dalam bidang filogenetik dan penelitian genetika, di mana ide penyimpanan data dalam DNA bukan konsep baru, sebagaimana ditunjukkan oleh karya-karya fisikawan Michael Salametsky pada tahun 1964-65 yang membahas kemungkinan perekaman, penyimpanan, dan pengembalian informasi pada molekul DNA. Penggunaan penyimpanan DNA untuk praktek pertama kali terjadi pada tahun 1988 ketika seniman John David dan penelitian dari Harvard menyimpan gambar dalam urutan DNA dan bakteri E. coli. Untukan jurnal sendiri itu berdasarkan dari Nur Aini et al. Selanjutnya ada beberapa jenis data DNA yang utama, di antaranya ada di gen bank atau bank data DNA yang mencatat sekuens nukleotida dari organisme, embel biologi laboratorium, bank data DNA yang berpusat di Eropa, terus ada DDBZ atau DNA Data Bank of Japan, bank data DNA yang pusat di Jepang, terus ada proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan data sekuens DNA yang dilakukan oleh beberapa tahap. Satu, data sekuens DNA yang dikumpulkan dari penelitian laboratorium dan literatur ilmiah. Terus ada data disimpan dalam basis data bank data DNA. Terus ada pengarsipan dilakukan dengan mengatur data sekuens DNA secara struktur dan memberikan akses pada publik, di mana jurnal ini diambil dari Herman et al. 2023. Filogenetika berdasarkan perbandingan sekuens DNA adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan evolusi antara spesies atau individu. Filogeni bertujuan untuk mempresentasikan sejarah evolusi organisme dengan mendefinisikan gugus alami atau monophyletic. Penyusunan klasifikasi filogenetik merupakan cara terbaik untuk menyusun informasi keanekaragaman hayati dan telah menjadi praktik universal dalam klasifikasi biologi. Salah satu metode analisis filogenetik dapat dilihat di layar, yaitu menggunakan cara pohon filogeni. Pohon filogeni adalah suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup hewan, baik hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang menyerupai pohon. Pengetahuan tentang hubungan keakraban suatu spesies diperlukan untuk mempelajari evolusi beberapa taksa yang memiliki kekerabatan dengan membandingkan sekuens DNA-nya. Ilmu filogenetik dapat memperkirakan evolusi yang terjadi pada masa lalu dengan membandingkan sekuens DNA atau protein. Filogenetik dapat menunjukkan hubungan evolusioner dari suatu organisme yang disimpulkan dari data morfologi dan molekuler. Selanjutnya, rekonstruksi pohon filogenetika. Rekonstruksi pohon filogenetika adalah proses membangun diagram yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai kelompok organisme. Pohon ini didasarkan pada analisis data seperti urutan DNA, protein, atau morfologi untuk inferensikan pola evolusi atau divergensi antar spesies. Metode rekonstruksi pohon filogenetika ada dua. Yang pertama, metode berbasis jarak. Itu menghitung jarak evolusi antar kelompok berdasarkan perbedaan dalam data yang dianalisis. Contoh metode yang digunakan ada neck-board joining, UPGMA. Kemudian yang kedua, metode berbasis karakter, yaitu membangun pohon berdasarkan kesamaan atau perbedaan karakter sifat antar kelompok. Contoh metode yang digunakan adalah maksimum parsimoni dan maksimum likelihood. Selanjutnya, perangkat lunak dan algoritma. Untuk rekonstruksi pohon filogenetika dapat digunakan perangkat lunak. Yang pertama itu PAUD, program klasik untuk analisis filogenetika, menawarkan berbagai metode dan pilihan. Yang kedua, MEGA, perangkat lunak unsur family dengan berbagai alat untuk analisis data molekuler dan rekonstruksi
pohon filogenetika. Yang kedua, BIS, paket yang kuat untuk analisis filogenetika Bayesian, memungkinkan untuk mengintegrasikan informasi evolusi dan biografis. Yang keempat, RAXML, algoritma maksimum likelihood yang cepat dan akurat untuk pohon filogenetika berskala besar. Selanjutnya, interpretasi dan visualisasi. Pohon filogenetika dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, termasuk pertama, mengidentifikasi kelompok organisme yang terkait erat. Kelompok yang berdekatan pada pohon kemungkinan memiliki nenek moyang yang sama. Yang kedua, memperkirakan waktu divergensi. Jarak antar cabang pada pohon dapat digunakan untuk memperkirakan kapan kelompok yang berbeda berevolusi dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga, mempelajari pola evolusi. Pohon filogenetika dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang bagaimana sifat-sifat tertentu telah berevolusi dari waktu ke waktu. Baik untuk identifikasi spesies baru dan studi evolusi molekuler. Jadi analisis evolusi molekuler menggunakan data sekuen itu menggunakan mutasi, seleksi, dan divergensi genetik. Untuk mutasi, yang pertama deteksi mutasi. Nah, mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat menghasilkan variasi genetik dengan menghasilkan sekuen DNA dari berbagai spesies populasi. Ilmuwan dapat mengidentifikasi mutasi spesifik yang membedakan satu spesies dari yang lain. Peran dalam spesifikasi mutasi yang menumpuk pada waktu ke waktu dapat menyebabkan perbedaan genetik yang cukup besar untuk memunculkan spesies baru. Analisis mutasi ini membantu dalam memahami proses spesiasi. Setelah itu seleksi. Nah, seleksi ini yang pertama tadi seleksi alam. Nah, data DNA dalam menunjukkan data tanda seleksi alam, di mana variasi gen tertentu menjadi lebih umum dalam populasi karena memberikan keuntungan adaptif. Identifikasi gen adaptif, analisis seleksi jadi ini seleksi memungkinkan ilmuwan untuk mengidentifikasi gen atau urutan DNA yang terlibat dalam adaptasi spesifik, membantu dalam memahami bagaimana spesies baru beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah itu, yang ketiga, divergensi genetik. Yang pertama itu pengukuran divergensi genetik mengukur beberapa berbeda populasi atau spesies dalam hal urutan DNA mereka. Tingkat divergensi yang tinggi menunjukkan bahwa populasi tersebut telah berevolusi secara independen untuk waktu yang lama. Setelah itu, klasifikasi spesies baru. Dengan menganalisis divergensi genetik, ilmuwan dapat menentukan apakah populasi yang berbeda merupakan spesies yang sama atau spesies yang terpisah. Nah, bisa kita lihat ini contoh identifikasi spesies baru tanaman di hutan Amazon. Yang pertama, latar belakang yaitu ilmuwan mengumpulkan sampel daun dan bunga dari tanaman yang morfologinya mirip. Setelah itu, analisis molekuler. Nah, tahap ini analisis filogenetik dari DNA menunjukkan perbedaan genetik yang cukup besar di antara sampel tersebut. Setelah itu, hasil. Nah, dari hasil penemuan ini mengungkapkan bahwa ada beberapa spesies baru yang sebelumnya dianggap sebagai satu spesies. Dan prospek masa depan Bank DNA. Bank DNA menghadapi tantangan kualitas data, representasi spesies, pengelolaan data besar, aksesibilitas teknologi pendanaan, serta isu etis dari hukum. Namun prospeknya sangat menjanjikan dengan peningkatan teknologi pengurutan, ekspansi data spesies, infrastruktur komputasi canggih, kolaborasi global, dan aplikasi luas dalam ilmu pengetahuan serta konservasi. Dengan pengembangan standar, kebijakan etis dan pelatihan Bank DNA dapat memberikan wawasan mendalam tentang evolusi dan mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati. Baru selanjutnya ada implikasi dalam konversi dan manajemen spesies, di mana informasi filogenetik ini memiliki implikasi penting dalam upaya konversi dan manajemen spesies, di mana pemahaman tentang hubungan evolusi antar spesies yang diperoleh melalui analisis filogenetik dapat menginformasikan strategi konversional yang efektif.
Untuk kontribusi informasi filogenetik dalam konversi spesiesnya itu sendiri ada pemahaman keberataan, di mana filogenetik ini membantu mengidentifikasi hubungan evolusi antar spesies, informasi, dan penting untuk mengembangkan rencana konversi yang tepat. Terus ada pemilihan spesies prioritas, di mana berdasarkan analisis filogenetik, kita dapat menentukan spesies mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya konvensional ini. Dan untuk jurnal itu sendiri dari Challenge 2000 et al. 2018. Baik, selanjutnya itu adalah beberapa studi kasus mengenai penggunaan informasi filogenetika dalam konversi itu sendiri, seperti ada pada anggrek Stubrile Aridin, yang dimana analisis filogenetik pada anggrek Stubrile Aridin ini telah membantu memahami hubungan evaluasi dan mengarahkan upaya konversi yang tepat. Terus ada Alvinia, yang dimana pendekatan DNA bercoding dan analisis filogenetika digunakan untuk identifikasi dan konversi tanaman Alvinia. Untuk jurnal yang saya sendiri gunakan adalah Salecki et al. 2021. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah filogenetika adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusioner antar spesies dengan menggunakan analisis karakteristik genetik dan morfologi untuk membangun pohon filogenetik. Bank data DNA memiliki peran penting dalam penelitian filogenetika karena menyimpan sampel DNA atau RNA dari berbagai organisme yang digunakan untuk analisis filogenetika, identifikasi spesies, dan penelitian genetik. Filogenetika itu sendiri merupakan molekuler yang mempelajari hubungan evolusioner berdasarkan data molekuler seperti urutan DNA ataupun protein. Bank data DNA membantu dalam rekonstruksi hubungan evolusioner, meningkatkan kualitas sumber daya genetik, dan mendukung penelitian hibridisasi. GenBank, EMBL, dan DDBZ adalah beberapa bank data DNA utama yang berperan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan data sekuens DNA. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Baik, di sini ada beberapa jurnal yang kami jadikan referensi dalam pembuatan PPT kami kali ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.